Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Apakah baik semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, apakah kalian siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Halo anak-anak. Siap. Ya, Bu. Oke, untuk hari ini ya, seperti biasa, kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Zoom. Nah, baik Ibu sudah sediakan Google Form ya di kolom chat. Nanti kalian jangan lupa isi untuk absen kehadirannya, oke? Baik, Ibu. Oke, untuk mengingat pertemuan sebelumnya, ini kan kita ada Baik, yang Bu. kita membahas apa? Anak-anak ada yang tahu nggak kita sebelumnya membahas apa pertemuan sebelumnya? Iya, Bu. Tahu, Bu. Ya, sebutkan Memba- membahas tentang keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika, Ibu. Oke, baik. Jadi, pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu mau nanya, sekedar mengingatkan aja sih, sebenarnya apa sih itu keragaman? Ada yang tahu nggak anak-anak? Saya, Bu, tahu, Bu. Ya, apa itu Nani? Menurut saya, kalau keberagaman itu merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi. Oke, pinter Noni, betul sekali ya. Jadi, keberagaman itu merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi. Nah, jadi dengan adanya keberagaman ini, oleh karena itu kita harus saling menghargai, contohnya antara satu sama lain ya, yang dimana kalian harus saling menghargai di kelas. Misalnya nih, ketika ada teman yang berpendapat gitu, kalian nggak boleh gitu menyela gitu. Jadi atau asal potong pembicaraannya. Jadi harus mendengarkan dulu sampai selesai gitu ya. Nah, itu yang namanya menghargai. Nah, jadi anak-anak pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, materi ini bertujuan agar kita mengetahui dan memahami mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang dimana nilai-nilai ini yang terkandung dalam Pancasila dan pengimplementasiannya perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Oke, sekarang Ibu akan share screen ya materinya. Kalian jangan lupa siapkan buku tulisnya dan jangan lupa juga catat ya. Baik, Ibu. Oke. Ada arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini memiliki fungsi gitu, agar Indonesia tetap hidup dalam Pancasila, dalam jiwa Pancasila, yang dimana artinya kita menerapkan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak melanggar norma-norma yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Nah, yang kedua yaitu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang dimana artinya sebagai pribadi bangsa Indonesia ini memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain.
Nah, yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Pancasila, yang artinya bahwa sebagai Pancasila ini sebagai sumber hukum yang berfungsi sebagai untuk mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat ya anak-anak, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur Pancasila sebagai perjanjian luhur yang berfungsi dan disepakati melalui sidang-sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, slide kedua selanjutnya yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila, yang dimana ada tiga, yaitu ada tujuh. Ada tujuh ya anak-anak. Yang pertama, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Selanjutnya, yang keempat, nah, selanjutnya slide ketiga ya. Slide keempat yaitu kita membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana penaguhan Pancasila sebagai dasar negara ini sebagaimana terdapat pada pembukaan yang juga dimuatkan dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, dan penetapan tentang pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kedua, makna Pancasila ini yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup, yang dimana Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang artinya Pancasila ini dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang ketiga, makna Pancasila sebagai dasar negara ini yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan dan pandangan hidup. Nah, Pancasila ini sebagai dasar dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis. Nah, dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia Merdeka, yang apabila dasar negara Pancasila ini dihubungkan dengan cita-cita bangsa, cita-cita negara dan tujuan negara gitu ya, jadilah Pancasila ideologi negara. Nah, sejak disahkannya secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila ini dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Nah, yaitu selanjutnya ada menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, butir-butir nilai Pancasila ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada, gitu ya. Nah, selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 5 nilai, yaitu yang pertama ada nilai ketuhanan, yaitu maksudnya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua ada nilai kemanusiaan. Pancasilanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu nilai persatuan, artinya bahwa persatuan Indonesia. Nah, yang keempat nilai kerakyatan.
Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima, yaitu nilai keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, nah kan ada 5 nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Nah, kalian tahu nggak sih apa dalam sila 1, nilai ketuhanan, tapi diamalkan di lingkungan keluarga. Ada yang tahu nggak contohnya? Ayo anak-anak, apakah ada yang tahu pengamalan? Mengingatkan untuk sholat, Bu. Kenapa? Mengingatkan untuk sholat. Ya, benar sekali, Fahri. Ada yang mau jawab lagi? Masih mengamalkan nilai ketuhanan ya, tapi dalam ruang lingkup keluarga. Ada yang mau jawab lagi? Ayo coba Anita Fatiana Kopsu. Halo Anita. Saya izin jawab, Bu. Oke, boleh Noni. Ya, kalau di lingkungan keluarga itu seperti ini, Bu. Merayakan hari-hari besar agama bersama anggota keluarga, Bu. Ya, benar sekali Noni dan Fahri ya. Jadi nilai-nilai ketuhanan ini diamalkan di dalam ruang keluarga itu kayak tadi contohnya kata Fahri melaksanakan ibadah dan juga kata Noni merayakan hari-hari besar bersama anggota keluarga kayak misalnya Idul Fitri. Nah, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalian ada yang tahu nggak contoh dari pengamalan nilai kemanusiaan tapi dalam ruang lingkup masyarakat? Ada yang tahu nggak? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab nilai kemanusiaan dalam ruang lingkup masyarakat? Gampang loh anak-anak. Oke, biar Ibu bantu aja deh ya. Jadi nilai kemanusiaan contohnya di lingkungan masyarakat itu yang pertama ada menghormati hak-hak dan kewajiban antar sesama anggota masyarakat. Nah, selain itu juga ada mengakui persamaan derajat serta hak dan kewajiban setiap manusia. Jadi, kita sebagai kemanusiaan yang adil, manusia yang memiliki adil dan beradab ini yang memiliki adab gitu ya. Jadi harus saling menghargai persamaan, tidak boleh mencela gitu. Yang ketiga yaitu adanya nilai persatuan, persatuan Indonesia. Nah, maksud dari persatuan ini dalam ruang lingkup sekolah. Kalian tahu nggak? Ada yang mau izin menjawab pengamalan nilai persatuan di ruang lingkup sekolah? Ada yang mau jawab? Izin jawab, Bu. Oke, boleh Lutfia. Kerja kelompok di sekolah nggak? Boleh, bisa benar. Ada yang lain? Nilai persatuan. Ada yang mau jawab yang lain? Itu, Bu, menghargai sesama teman. Ya, pinter sekali ya kalian. Jadi nilai persatuan di ruang lingkup sekolah ini yaitu tadi menjaga pertemanan, terus kerja kelompok. Nah, ada juga menjaga kerukunan. Tuh. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Nah, nilai kerakyatan ini dalam ruang lingkup sekolah. Kalian ada yang tahu nggak nilai kerakyatan dalam ruang lingkup sekolah itu pengamalannya bagaimana? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh, Lutfia. Pemilihan ketua kelas secara musyawarah. Iya, pinter sekali. Jadi, nilai kerakyatan ini kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh pengamalannya tadi di sekolah ada pemilihan ketua kelas gitu ya, tapi dilakukan secara musyawarah gitu. Jadi dengan adil.
Nah, selain itu juga ada contohnya yaitu menghargai pendapat teman saat melakukan pembelajaran. Terus ada juga mengutamakan kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Jadi intinya itu harus dilakukan secara musyawarah gitu. Yang kelima ada nilai keadilan. Nah, ada yang tahu nggak nilai keadilan tapi dalam ruang lingkup masyarakat? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab? Ya, Bu. Boleh, Fahri? Eh, jika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, itu kita harus menolong, Bu. Jadi tidak membeda-bedakan antar golongan atau antar orang gitu, Bu. Ya, pinter sekali Fahri ya. Jadi nilai keadilan ini maksudnya tidak melihat orang secara berbeda gitu, secara hak dan kewajiban gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tolong menolong, nggak lihat gitu apa perbedaan dari orang tersebut. Nah, selain itu juga nilai keadilan di sila kelima ini dalam ruang lingkup masyarakat yaitu ada bersikap adil terhadap seluruh anggota masyarakat, terus menghormati hak-hak orang dalam lingkungan masyarakat, dan yang terakhir ada memberikan pertolongan yang seperti kata Fahri tadi. Nah, ini dia tadi kita membahas ini perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Oke, ini ada 2 soal ya buat kalian latihan. Buat kalian latihan, yaitu soal pertama, bagaimana kedudukan Pancasila di Indonesia. Yang kedua ada bagaimana agar Pancasila tetap menjadi satu-satunya asas di Indonesia. Jadi, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Bu. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Ibu. Oke, jadi jangan lupa ya kerjakan PR-nya, dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom, dan kalian juga jangan lupa untuk mengisi absennya ya. Tadi Ibu udah kasih di kolom chat. Baik, Baik. Bu. Nah, jadi baiklah jika semua dikatakan cukup paham, ada jangan lupa ya, catat dikumpulkan minggu depan. Deadline-nya minggu depan di Google Classroom. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bu.